Eh, saya lanjut. Ini ada beberapa suara yang bocor. Mohon bantuannya host untuk bisa. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Eh, Helene ini dalam proses kajiannya lebih di wilayah Madura Timur di Sumeneb, sehingga eh, riset yang dilakukan, kemudian data-data yang digunakan dalam buku ini lebih kepada seni-seni pertunjukan yang ada di Madura bagian timur. Yang menarik bagi saya di bagian riset ini adalah objek ludruk, objek ludruk yang menjadi eh, bagian dari kajian Helene. Namun eh, ludruk dalam hal ini yang digaji oleh Helene memiliki perbedaan yang signifikan dengan ludruk yang ada di Madura bagian barat, Sampang, Bangkalan, dan eh, Surabaya. Nanti akan saya jelaskan sedikit juga terkait dengan perkembangan-perkembangan pertunjukan ludruk tersebut. Namun, eh, ludruk, ludruk yang eh, ludruk yang beredar di atau ludruk-ludruk yang ada di wilayah Tapal Kuda, baik Surabaya, kemudian Malang, Probolinggo, Jember, Lumajang, Sumeneb dan sebagainya, memiliki satu struktur dramatik yang sama. Ini yang menjadi menarik bagi saya ketika ludruk itu menjadi satu objek kajian meskipun berbeda ruang ekspresi, berbeda cara-cara ekspresi, namun memiliki satu struktur intrinsik pertunjukan yang sama, baik yang Surabaya, Malang, Madura, bahkan ludruk yang di Sumeneb. Nah, teman-teman sekalian, eh, lanjut slide-nya. Nah, eh, secara eh, lakon atau naskah-naskah yang diangkat dalam tunjukan ludruk di wilayah timur, ini saya coba mengutip tulisan Helene. Rata-rata memang memang apa ludruk yang dipentaskan itu rata-rata mengambil lakon tokoh-tokoh kepahlawanan, bahkan babat-babat atau cerita-cerita rakyat. Ini saya petik ada beberapa catatan dari Helene. Ketika Helene melakukan riset, Helene sempat melakukan apa ya? Helene sempat menuliskan lakon-lakon yang dipentaskan oleh Ludruk di Sumeneb menjadi sebuah teks sastra. Jadi Helene di tahun 85 itu telah melakukan penulisan terhadap pertunjukan-pertunjukan yang dilakukan oleh ludruk-ludruk yang ada di Sumeneb. Ini beberapa contoh, misalkan Lutung Kasarung, Misteri di Borobudur, Tetesan Air Mata, dan lain sebagainya. Hal ini akan berbeda dengan lakon-lakon yang dimainkan oleh ludruk atau seni pertunjukan di di Madura Barat, baik Bangkalan maupun di Sampang. Lanjut eh, PPT-nya. Nah, naskah-naskah lakon yang dimainkan di Madura Barat ini cukup banyak sekali. Dulu saya sempat melakukan riset juga terhadap naskah-naskah lakon yang dimainkan di acara Sandur. Jadi ada di Madura Barat itu ada tradisi remo yang di dalamnya ada pertunjukan. Jadi ada tradisi remo, kemudian di dalamnya ada pertunjukan. Pertunjukan-pertunjukan itu ada beberapa item pertunjukan, misalkan panggilan, tarian-tarian
Tante Ngalos itu hampir sama dengan Bedayan di Surabaya, di Surabaya, di Ludruk Surabaya. Kemudian juga ada tarian-tarian di wilayah Ludruk di Jawa Timur. Strukturnya hampir sama. Kemudian di akhir pertunjukan di acara sandur tersebut lakon, ada lakon. Nah, data-data ini dulu saya punya data-data ini, namun keselip sehingga saya mengambil di internet di kasetlalu.com. Eh, dari data-data ini sekitar tahun 76 sampai 74, 76 sampai tahun 80-an itu begitu marak seni-seni pertunjukan tradisi yang ada di eh, Madura Barat. Ini saya ambil eh, satu contoh, Sandur Madura Pimpinan Tabi'i, volume 2 berarti ada volume satunya. Cerita yang diangkat adalah Selor Lanceng Madura. Kemudian di sisi kanan ini juga di Sandur Madura, Rukun Bersama, pimpinan Pak Bunindam. Ini bercerita tentang Pak Selama penjual soto. Kemudian eh, yang yang ketiga, Sandur Madura Sapo Angin, pimpinan Bapak Nari, ini mengambil lakon warno-warni. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam eh, perkembangan seni pertunjukan dan keterkaitannya atau korelasinya dengan kesusastraan, saya melihat ada PR besar yang perlu kita lakukan, yakni melakukan upaya melakukan dokumentasi dari lisan pertunjukan-pertunjukan lisan menjadi transkrip ke bentuk tulis. Ini tidak banyak dilakukan oleh eh, kita semua. Ada PR besar. Ini hanya bagian-bagian kecil yang saya ambil data-datanya. Kemudian eh, beberapa tahun yang lalu saya juga sempat fokus pada satu satu pertunjukan di Sandur, yaitu eh, Ibu Rahmawati. Mungkin suaranya bisa. Oke, terima kasih. eh Misalkan di di Madura Barat itu Mak Leter Bu Leter, saya juga sempat melakukan penelitian tersebut. Naskah-naskah atau lakon-lakon yang diangkat dalam pertunjukan eh, tradisi di Madura adalah problematika kehidupan sehari-hari. Di Mak Leter Bu Leter, saya datanya belum saya sampaikan di sini. Ini bercerita Ayo, tentang kehidupan eh, laki-laki blater, ayo. jagoan Madura. Kemudian Ya, si perempuan ini selalu ambil ditinggal nih. sendiri oleh suaminya di rumah yang Ambil kasih berkelana Alia. kemana-mana. Kemudian Sudah bisa bayar eh, itu. kemudian perempuan itu mencari suaminya, ketemu di jalanan, di arena sandur, di sudah tidak kenal karena lawan dan lain sebagainya. Jadi eh, cerita-cerita yang diangkat dalam naskah atau lakon pertunjukan di daerah Madura Barat adalah lakon-lakon atau situasi sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Lanjut. Nah, kemudian saya coba bandingkan lakon Ludruk Madura dan Surabaya. Perlu saya sedikit jelaskan juga bahwa Ludruk di Madura dan Surabaya ini ada dua garis yang berbeda. Kalau Sandur Madura itu juga dilaksanakan oleh para urban Madura yang ada di Surabaya. Artinya, tradisi remo, tradisi Sandur itu juga dilakukan oleh masyarakat Madura yang ada di Surabaya. Sehingga ada korelasi korelasi lakon yang dipentaskan di baik Ludruk yang ada di Madura. Ludruk ini eh, di Sandur ya. Sandur itu bagian cerita yang saya
dalam Iya, tanda kutip saya harus sebut juga dia ludruk. eh dicadangkan air bersih. saya coba komparasikan dua judul yang sama, baik itu eh, Sandur pimpinan Pak pimpinan Bamin. Ini Bamin kebetulan waktu saya riset itu dulu sempat mewawancarai beliau. Ini ngambil judul Beranjang Kawat. Demikian juga Ludruk RRI Surabaya yang juga mengambil eh, mengambil judul Beranjang Kawat. Artinya ada satu tema atau satu lakon yang sama dimainkan dengan dari dua aspek kultural yang berbeda. Berikutnya lanjut. Nah, dalam buku ini coba dicoba juga membagi beberapa analisis terhadap teks-teks atau lakon-lakon ludruk. Cuma di dalam buku ini juga tidak dianalisis secara spesifik perihal naskah lakonnya. Artinya hanya analisis yang dilakukan dalam buku ini hanyalah bagian-bagian atau tematik-tematik lakon yang di biasa dipentaskan oleh ludruk-ludruk di Surabaya. Yang menarik bagi saya, ketika saya mencoba mendengarkan data-data ludruk tersebut, tokoh-tokoh, misalkan di Beranjang Kawat, tokoh-tokoh yang memberontak Beranjang Kawat itu eh, selalu orang Madura, berkarakter Madura, bahkan memakai bahasa Madura. Demikian juga lakon-lakon, misalkan eh, Sarip Tambak Oso. Sarip yang dianggap dalam tanda kutip sebagai orang yang melakukan pemberontakan terhadap kolonial, yang beringas dan lain sebagainya, ini juga memiliki karakteristik seperti orang Madura dalam tanda kutip, secara penampilan kostum, gaya bicara, logat, bahkan ucapan-ucapan itu menggunakan bahasa Madura. Saya nggak tahu kenapa orang yang beringas, yang dalam tanda kutip melakukan pemberontakan, sarkasme itu diidentifikasi dengan karakteristik suku Madura. Lanjut. Nah, berikutnya eh, tadi sempat saya melihat ada beberapa pertunjukan tradisional. Kemudian saya coba masuk ke drama di desa dan di pesantren Madura. Eh, Tentu saja drama-drama atau pentas-pentas teater di lingkungan desa dan pesantren Madura cukup ramai sekali. Bahkan hampir setiap tahun di setiap tempat itu mementaskan seni-seni pertunjukan teater. Namun analisis kesusastraannya atau naskahnya ini masih sulit untuk kita temukan. Bahkan eh, bulan ini mungkin nanti bulan sebelum puasa ini biasanya ramai pertunjukan-pertunjukan di pesantren atau di madrasah di desa-desa yang biasanya mengangkat persoalan-persoalan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian drama di desa ini juga ada yang namanya pancek. Pancek itu semacam orkes di mana di dalamnya di bagian item pertunjukan pancek itu biasanya ada Soto Madura dan juga ada drama. eh Naskah-naskah yang dimainkan, jadi ada dua pola. Kalau di Pancek itu biasanya bercerita tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, tapi yang eh, pertunjukan yang ada di wilayah pesantren atau madrasah itu biasanya bertemakan Islam. Jadi kisah Nabi, sahabat, dan lain sebagainya. Jadi ada dua pola perkembangan seni pertunjukan di desa dan di pesantren di Madura. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh di bagian Pancek, lakon lakon pendekar dan percintaan. Ini kalau di Pancek biasanya lakon-lakon adalah pendekar-pendekar. Di situ juga ada becek. Becek itu ada pertunjukan tentang jagoan-jagoan dan
eh, kisah cinta di antara mereka. Jadi kalau di Pancek, pertunjukan-pertunjukan di Pancek itu biasanya bercerita tentang percintaan. Namun ibu-ibu dan bapak sekalian, saat ini kita cukup sulit untuk bisa eh, menemukan kembali pertunjukan-pertunjukan baik pertunjukan-pertunjukan atau cerita baik di Pancek maupun di Sandur seperti yang saya sebutkan tadi. Lanjut, biar. Nah, di lingkungan pesantren itu juga tidak kalah penting peran ulama dalam pertunjukan drama. Ini saya berani mengambil data ini karena saya terlibat langsung menjadi aktor eh, dari pertunjukan-pertunjukan yang dilaksanakan oleh beliau. Di antaranya peran ulama di Bangkalan ini adalah Kiai Khalilur Rahman atau Rarirul. Beliau adalah cicit dari Syekhwana Muhammad Khalil. Beliau hidup menghindari dari hiruk pikuk dunia dan kebetulan mm, mulai kurang lebih sekitar tahun 1990 sampai 2018 beliau berada dan tinggal di desa saya. Kebetulan saya juga eh, pernah beberapa kali menjadi aktor aktor beliau. Lanjut. Dan beliau sering termasuk sering kali mementaskan naskah-naskah drama. Dan untungnya, lanjut, saya sempat meminta arsip dari saudara saya. Pak Lanjut, Rahmat, PPT. lanjut PowerPoint-nya. Nah, ini arsip-arsip. Beliau itu biasanya menulis arsip-arsip. Beliau menuliskan langsung naskah-naskah. Baik dari potongan kertas rokok, kertas semen, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah diarsipkan oleh salah satu tokoh di desa saya. Kebetulan saya boleh meminta di antaranya naskah ini yang saya minta. Ini eh, judulnya Jalan Lain ke Surga. Beliau sangat detail dalam naskahnya ini. Saya hanya ambil ilustrasinya, cover, ilustrasi babak pertama dan babak terakhir. Ini ada beberapa beberapa lembar naskah yang beliau tulis sendiri. Artinya sekitar ini dipentaskan tahun 93 ada tanggalnya. Jadi sepanjang tahun beliau kerap kali melakukan pertunjukan-pertunjukan drama dan sebetulnya ada arsip atau ada naskah yang ditulis baik eh, naskah eh, apa ya namanya berbentuk fragmen atau berbentuk gambar. Jadi sebetulnya dari ramainya dari banyaknya pertunjukan-pertunjukan di wilayah Madura, saya yakin eh, banyak sekali naskah-naskah yang berbentuk fragmen atau potongan-potongan adegan, seperti arsip yang saya sampaikan di sini. Ini cukup lengkap. Di arsip ini cukup lengkap ilustrasinya, kemudian tata lampu, kemudian desain artistiknya. Ini cukup cukup lengkap beliau tulis dalam naskah-naskah yang ada. Artinya apa? Artinya kita punya PR besar, para akademisi, teman-teman yang konsen dalam seni pertunjukan atau sastra, banyak arsip-arsip yang mungkin masih bisa diselamatkan dan diteliti lebih jauh. Dokumen yang disimpan oleh salah satu saudara saya ini juga cukup cukup banyak arsip-arsip yang beliau simpan. Lanjut, ini hanya sebagai salah satu gambaran bahwa ada perkembangan-perkembangan besar dalam kesusastraan eh, naskah-naskah Madura, namun belum mendapat ruang penting dalam kajian-kajian kita. Ini contoh ilustrasi saya kalau di pesantren. Jadi naskah-naskah di teman anak-anak pesantren dan madrasah ini biasanya berkisah tentang kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan ini drama eh, Banyak Agaya Tak Modal atau
banyak gaya gak bermodal, kemudian cinta tak akan hadir tanpa kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, perkembangan pertunjukan di pesantren kemudian ini tidak mempertimbangkan aspek-aspek artistik pertunjukan. Berbeda dengan pertunjukan-pertunjukan yang disajikan dalam ruang-ruang eh, panggung atau pertunjukan-pertunjukan tradisional. Di drama-drama pesantren, mereka pentas, mereka menampilkan ekspresi seninya tanpa mempertimbangkan aspek artistik dan apa ya, pokoknya aku pentas, ini kegelisahan saya mau mengekspresikan diri saya dengan teman-teman saya dalam bentuk drama. Enggak Di, di antaranya, alasan-alasan tersebut di antaranya karena di pesantren melakukan pertunjukan-pertunjukan ini tidak dilarang oleh pengurus pesantrennya. Jadi mereka sah mengekspresikan diri melalui ruang-ruang seni. Artinya mereka para santri atau teman-teman madrasah itu mereka punya kegelisahan, eh, punya persoalan-persoalan misalkan gaya hidup, problem sosial, percintaan yang ingin diekspresikan oleh mereka dan sah itu dipertunjukkan di panggung drama. Jadi ada ruang ekspresi dalam dunia pesantren yang berbentuk drama. Lanjut, ini masuk pada naskah-naskah yang agak serius. Eh, Saya berterima kasih kepada Pak Rozaki. Pak Rozaki merupakan salah satu tokoh penting dan rekan saya yang selalu saya amati perkembangan tulisan-tulisan beliau. Eh, Ketika Rozaki melakukan penulisan naskah dengan eh, apa ya, beliau mengikuti beberapa lomba atau beberapa lomba lah, lomba penulisan naskah. Beliau selalu eh, mendapatkan nominasi. Di antaranya salah satu karya Pak Rozaki adalah Negeri Tanpa Hari yang ditulis tahun 2024. Naskah ini menjadi bagian penting dalam kajian analisis naskah karena Rozaki itu menjadi salah satu sastrawan yang menuliskan naskah yang berasal dari Madura. Artinya Rozaki memberikan titik penting dalam perkembangan naskah Indonesia. Lanjut. Fragmen Pasar Burung. Ada juga banyak kajian dan pertunjukan-pertunjukan eh, yang mengangkat atau mengambil topik dari naskah yang ditulis oleh Bapak Rezeki. Fragmen Burung ini sempat menjadi apa ya, fenomenal atau pop atau sangat disukai oleh teman-teman teater untuk dipentaskan. Rezeki banyak menulis naskah drama dan beliau juga eh, kerap kali mendapat penghargaan dari eh, komunitas-komunitas sastra yang konsen pada naskah. Ini salah satu contoh analisis yang dilakukan oleh mahasiswa di Fakultas Seni dan Bahasa Universitas Negeri Yogyakarta yang mengangkat karyanya Bapak Rozeki. Artinya, Rozeki sebagai penulis dari Madura telah menjadi bagian penting dalam perkembangan naskah drama Indonesia. Selanjutnya, eh pasca tahun 2010 setelah Rozeki menulis Tiada Hari Minggu itu Pak Rozeki ya. Eh, Beberapa teman-teman yang berasal dari Madura itu juga banyak memberi sumbangsih terhadap perkembangan kesusastraan Indonesia khususnya di naskah. Beberapa teman yang saya catat dan kemudian dibukukan dalam cut out ini ada 4 orang yang menjadi pembicaraan-pembicaraan dalam ruang-ruang pertunjukan teater atau kajian-kajian naskah. Di antaranya satu Soiful Ridhoi, kemudian Ridho Solihin, Rezeki, dan Anwar Sadat.
Anwar Sadat eh, menjadi penting dalam pembicaraan ini. Beliau tidak masuk nominasi dalam Rayawan Award, tapi karya Anwar Sadat USG Scan ini menjadi bahan pembicaraan yang terus-menerus dilakukan dalam ruang-ruang akademik atau teman-teman komunitas-komunitas teater. Karena naskah yang ditulis oleh Anwar Sadat ini berbentuk sketsa gambar-gambar. eh Lanjut karena cukup. Nah, baru-baru ini juga ada kabar sangat baik dari Bangkalan. Ada 11 kumpulan naskah drama yang ditulis oleh komunitas masyarakat Lumpur. Ada beberapa teman-teman yang eh, menulis, di antaranya Anwar Sadat kembali, M. Helmi Prasetya, Muzammil, Rozaki Arungwardana, Joko Sucipto, dan lain-lain. Naskah yang mereka tulis itu menjadi bagian penting dalam eh, ranah perkembangan kesusastraan, khususnya drama di Madura. Lanjut. Nah, berikutnya perkembangan pertunjukan. Jadi perkembangan pertunjukan drama di Madura ini telah kembali bergeser pada teman-teman generasi muda yang melakukan pertunjukan drama, menciptakan karya, tidak lagi berpatokan pada naskah drama ansih. Namun mereka melakukan penciptaan karya yang dinamakan penciptaan karya berbasis riset. Teman-teman di Madura melakukan proses penciptaan karya-karya tersebut menggunakan pendekatan antropologis. Mereka melakukan riset kultural, kemudian membuat sket-sket apa atau fragmen-fragmen pertunjukan, kemudian hasil riset itu disusun menjadi pertunjukan. Artinya ada pergeseran pola naskah dari yang semula berbentuk tekstual berubah menjadi eh, naskah berbentuk hasil riset. Jadi bisa berbentuk fragmen, bisa berbentuk tulisan atau sketsa-sketsa. Jadi akhir-akhir ini mungkin 5 5 sampai 10 tahun belakangan, 5 tahun belakangan ini rata-rata teman-teman di Madura itu melakukan penciptaan atau proses penciptaan karya ini berbasis riset. Ada pergeseran pola kesusastraannya juga dalam perkembangan pertunjukan teman-teman. Ini saya ambil salah satu contoh Anwari. eh, Anwari selalu melakukan pertunjukan-pertunjukan berbasis pada seni tradisi topeng dan basic keluarga mereka. Jadi antropologi sosial selalu menjadi basis penciptaan dari eh, Anwari. Lanjut, juga teman-teman muda sekarang di Bangkalan, Ya, ini Pak ada Ahmad Faisal, mohon maaf, ya, durasi sudah akan berakhir. oke, Ya, baik. Lanjut, ini salah satu contoh ada Arung Wardana, kemudian lanjut ini ada Nike. Kemudian lanjut, ini Ma'rifatul Latifah ini ah, eh, apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya ada beberapa poin. Pertama, tradisi sastra atau naskah drama ini kurang begitu menjadi perhatian kita, khususnya dalam proses pendokumentasian dengan baik, karena sebetulnya pertunjukan sangat ramai di wilayah Madura, tapi tidak terdokumentasikan sebagai sebuah karya sastra. Kemudian semaraknya pertunjukan drama tidak diimbangi dengan tradisi tulis. Artinya, eh, eh, apa namanya? Ada lompatan dari kelisanan dari pertunjukan tradisi ke pasca struktural. Ada pola kerja dramatik yang berbeda dari proses dramatik lisan ke proses dramatik kerja riset. Ini yang terjadi dan saya amati dari perkembangan pertunjukan teman-teman di Madura. Yang terakhir adalah kita semua yang ada konsen terhadap
seni pertunjukan dan sastra memiliki PR panjang untuk bisa eh, apa ya? Ada banyak data, ada banyak peristiwa dalam perkembangan seni pertunjukan Madura yang butuh kita sentuh, yang butuh kita berikan ruh untuk bahan-bahan riset ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Faisal, pemaparan yang apik mengenai perkembangan drama di Madura yang kurang diminati, Pak ya. Saya juga harus minta maaf ini karena saya banyak nontonnya drama Korea, Pak. Jadi saya mungkin harus lebih banyak nonton pertunjukan-pertunjukan drama Madura. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Faisal, tapi nanti setelah pemaparan dari pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Rozaki. Dilanjutkan dengan pemaparan narasumber kedua dengan topik bahasa Madura dalam sastra Madura yang akan disampaikan oleh Bapak Rozeki dari STKI PPGRI Bangkalan. Namun sebelum itu saya bacakan profil singkat beliau. Ini profil yang betul-betul singkat dari beliau ya. Bapak Rozaki asli Madura, mengajar di STKI PPGRI Bangkalan pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, menyelesaikan studi S1 di STKI PPGRI Bangkalan dan menyelesaikan studi S2 di Universitas Negeri Surabaya. Beliau banyak menulis puisi, prosa, dan naskah drama. Beberapa karya yang telah dikasihkan antara lain Negeri Tanpa Hari, ini naskah drama menjadi karya terpilih dari sayembara penulisan naskah monolog budaya anti korupsi. Yang kedua, Aku Ingin Menjadi Tua Bersamamu, ini puisi menjadi karya terpuji dalam sayembara penulisan puisi cinta tabloid nyata. Yang ketiga, Fragmen Pasar Burung yang tadi ditampilkan oleh Pak Faisal, ada yang meneliti karya beliau, menjadi karya terpilih dalam Rawayan Award Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta tahun 2017. Yang keempat, ini antologi puisi judulnya Sangkolan. Sangkolan ini warisan Bapak Ibu di bahasa Maduranya diterbitkan oleh Bahasa Basi ya tahun 2018. Yang kelima, Tanan Puisi menjadi juara harapan satu dalam lomba menulis puisi Tulismi tahun 2022. Dan yang paling bergengsi ini baru saja beliau dapatkan, itu Kampung yang Dikuasai Sapi. Ini merupakan prosa, menjadi juara tiga dalam lomba menulis cerpen Piah B. Yasin. Ini tingkat internasional Bapak Ibu. Jadi sangat layak hari ini Pak Rozaki memaparkan tentang bahasa dalam sastra Madura. Pak Rosaki, kami persilahkan waktunya 30 menit untuk operator. Minta tolong ditampilkan slide Pak Rosaki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bahagia sekali siang ini bisa bergabung di forum yang luar biasa ini. Uh, saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Hizki Komisariat Jember yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang sastra Madura. Kemudian saya ingin menyapa semua Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah bergabung dalam forum ini. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu, saya langsung saja. eh, saya akan membahas tentang bahasa Madura dalam sastra Madura yang saya beri judul Madura, Sastra Bahasa dan Identitas Budaya.
Lanjut, Mas. Nah, saya akan memberangkatkan topik ini dari dua konsep ini, sastra Madura versus sastrawan Madura. Lanjut. Nah, ketika sastra Madura itu diungkapkan, nah, sastra tentu saja sebagai karya dengan medium bahasa, maka ketika sastra Madura muncul, mestinya yang muncul pertama adalah sastra dalam bahasa Madura. Namun kenyataan yang ada di Madura, istilah sastra Madura ini tampaknya tidak utuh mengacu pada wujud karya sastra yang menggunakan bahasa Madura sebagai mediumnya. Jadi seringkali masih ada bias tempat mengacu pada karya sastra yang berada atau berkembang di wilayah Madura. Sedangkan lanjut, ketika disebut sastrawan Madura, yang muncul adalah bahwa sebutan sastrawan Madura akan selalu mengacu pada tokoh sastra asal Madura, meskipun menulis karya sastra dalam bahasa Indonesia. Nah, hampir selalu seperti itu ketika disebut sastra Madura, maka orang akan masih berpikir apakah yang dimaksud adalah sastra dalam bahasa Madura atau sastra yang berkembang di Madura, baik itu berbahasa Madura atau berbahasa Indonesia. Tetapi ketika disebut sastrawan Madura, maka yang muncul akan selalu tokoh-tokoh sastra yang boleh dikatakan hampir semuanya menulis dalam bahasa Indonesia. Artinya sastrawan-sastrawan yang menulis dalam bahasa Madura tidak begitu menjadi sorotan. Nah, apakah tidak ada sastrawan Madura yang menulis karya sastra dalam bahasa Madura? Tentu saja sebenarnya ada, meskipun sedikit. Nah, untuk itu yang sedikit ini akan saya bahas dalam sebuah kronik. Lanjut, Mas. Nah, ini kronik sastra Madura. Yang saya maksud sastra Madura di sini adalah karya sastra Madura modern. Jadi saya langsung masuk ke sastra Madura modern. Artinya kalau tadi Mas Faisal atau kami lebih akrab menyapanya Mas Acong, itu berbicara dari naskah drama tradisional sampai ke yang modern, saya akan lebih masuk ke sastra Madura modern. Lanjut, Mas. Kronik ini saya mulai ini sejauh penelusuran saya, kemungkinan sastra modern dalam bahasa Madura sudah ditulis jauh lebih tua dari tahun yang saya sebut ini. Tetapi ini yang saya anggap sebagai titik awal dari perkembangan kesusastraan Madura modern. Nah, pada tahun 2006, ini Balai Bahasa Surabaya atau sekarang Balai Bahasa